Perencanaan keuangan itu kan terdiri dari beberapa elemen penting. Nah, kalau sampai ada satu aja yang hilang, maka financial planning itu nggak akan tercapai dong, alias bubar. Halo, namaku Zahira. Aku biasa menyebut diriku sebagai insurance storyteller karena memang aku berada di industri asuransi dan membuat konten edukasi tentang asuransi. Sebagai disclaimer, aku bukan seorang CFP atau Certified Financial Planner. Jadi di video kali ini aku hanya membahas financial planning dari sisi asuransi atau risk and insurance management. Oke, yang kita tahu kan financial planning itu dibuat untuk mencapai sebuah tujuan keuangan. Misalnya pengen punya rumah yang nyaman, mobil yang mewah mungkin, atau bisa pensiun dengan tenang. Nah, jadi pastinya sebelum membuat perencanaan keuangan, ada beberapa poin nih yang harus kamu tahu. Yang pertama, apa tujuan yang mau kamu capai nih? Supaya motivasinya lebih kuat ketika kita membuat perencanaan keuangan. Yang kedua, kira-kira mau dicapai dalam jangka waktu berapa lama? Nah, ini mesti spesifik ya, kapan timingnya. Yang ketiga, harus tahu gimana action plan-nya. Yang keempat, kendaraan apa aja nih yang mau kamu pakai untuk mencapai tujuan finansial tersebut? Hanya sekedar bekerja, buka usaha, coba investasi, atau gimana? Nah, yang terakhir, kamu harus tahu apa aja risiko yang akan terjadi kalau kamu pakai kendaraan tersebut. Misal, kalau kamu berinvestasi, risikonya kamu harus tahu dong seperti apa. Begitu juga dengan membuka usaha atau bekerja. Oke, aku anggap teman-teman di sini udah punya kelima hal yang tadi aku sebutkan ya. Nah, lanjut di antara kelima hal tadi, pastinya kita harus menentukan prioritas dong, kira-kira yang mana nih yang mesti kita capai duluan. Untuk nentuin prioritas itu, ada namanya piramida keuangan. Oke, di piramida keuangan ini ada 5 tahap untuk mencapai tujuan keuangan. Yang pasti, kita harus aman dulu dong, baru nyaman. Jangan sampai ibarat rumah tanpa fondasi. Ketika badai datang, rumah kita hancur gitu aja. Kan sayang dong. Nah, balik lagi, karena fokusku mau membahas asuransi, jadi untuk tahap-tahap yang lain aku skip dulu ya. Nah, sebelum menyiapkan asuransi, pastinya kita udah harus tahu dulu dong kebutuhan kita apa. Nah, gimana sih cara mengetahui kebutuhan? Nah, dengan cara kita harus tahu nih, apa risiko atau masalah yang akan terjadi di saat kita on the way nih menuju tujuan finansial kita. Nah, risiko itu pun kita kaitkan dengan status kita saat ini. Misalnya, risiko saya bisa kena sakit atau kecelakaan karena saya bekerja di lapangan dan status saya sekarang adalah sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau kamu udah tahu kebutuhannya, barulah kamu konsultasi dengan insurance konsultan kamu. Oke, biar gampang aku kasih contoh. Kalau kasusnya seperti cerita yang tadi, pekerja di lapangan, aku anggap namanya Bapak Ali. Nah, si Bapak Ali ini bekerja di 50% di lapangan, 50% di dalam ruangan. Nah, artinya mobilitasnya tinggi dong dan lumayan berisiko ya. Nah, jadi asuransi yang Bapak Ali butuhkan adalah asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, penyakit kritis, santunan penyakit kritis, dan asuransi jiwa. Nah, buat kamu yang masih bingung kok banyak. Nah, kenapa? Karena Bapak Ali di sini punya tanggungan. Artinya, kalau sampai terjadi sesuatu sama Bapak Ali, tanggungannya itu jangan sampai terganggu dong secara finansial. Misalnya, ia pengen punya dana pendidikan anak sampai si anak beres lulus kuliah nih di universitas yang bagus. Kan perlu dana ya. Nah, gimana tuh ceritanya kalau si Bapak Ali udah gak bisa kerja lagi karena sakit? Artinya perlu uang cadangan dong. Nah, kalau ada uang pertanggungan itulah yang bisa digunakan untuk membayar dana pendidikan si anak. Begitu juga dengan biaya hidup lain-lainnya. Nah, itu bisa dipakai dari uang pertanggungan. Nah, terus untuk asuransi kesehatan, gimana dong kalau udah di cover dari kantor? Nah, justru bagus nih kalau buat kamu yang sudah di cover asuransi kesehatan dari kantor. Tapi, jangan senang dulu nih, kamu perlu cek juga manfaat apa aja sih yang kamu dapat dari kantor. Lalu kamu harus tahu limit tahunannya berapa. Jangan sampai ketika kamu sakit, kamu tetap harus nombok besar karena ternyata limitnya kecil. Terakhir, kalau kamu udah tahu berapa uang pertanggungan yang harus diambil, kira-kira produk apa yang sesuai dengan kebutuhan, nah barulah kamu cari kira-kira perusahaan mana nih yang bisa menjawab kebutuhan kamu. Dan yang pastinya kamu harus cek juga siapa agennya. Nah, sampai sini semoga penjelasan aku dapat dipahami ya. Sekian dari aku, jangan lupa like video ini kalau kamu suka, dan klik subscribe biar kamu gak ketinggalan video update dari aku. Oh ya, boleh juga nih teman-teman komen di bawah kira-kira di video selanjutnya aku harus bahas apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!